warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak AA Gede Ajusta Eskom MM selaku dosen pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proposal mengenai perancangan sistem aplikasi kontrakin berbasis Android. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, saya Anastasia Rivalda dengan NIM 6419038 dan rekan saya. Nama saya Hilda Amelia dengan NIM 641903883. Perkenalkan, nama saya Sri Anggun Dewi Hanifah dengan NIM 6419033. Nama saya Sarah Nabila Syifa dengan NIM 6419038. Perkenalkan, nama saya Miftahul Juan Isma dengan NIM 6419029. Studi kelayakan usaha adalah suatu cara atau metode yang terdiri dari berbagai aspek untuk menilai layak atau tidaknya suatu kegiatan yang akan dilakukan. Hasil yang diperoleh adalah menerima atau menolak investasi atau tawaran komersial. Faktor-faktor yang harus dinilai dalam menyusun studi kelayakan usaha berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, aspek produk, dan aspek keuangan. Aspek pemasaran bertujuan untuk menguji dan menilai sejauh mana pemasaran produk manufaktur dapat mendukung perkembangan usaha yang akan dijalankan. Pada kesempatan ini, kami ingin menjelaskan mengenai aplikasi kontrakin. Pasca Lebaran Idul Fitri, banyak imigran mengadu nasib di DKI Jakarta. Unsur yang harus dianalisis menurut Khotimah tahun 2021. Yang pertama, kepemilikan. Bentuk kepemilikan perusahaan sebaiknya dipilih yang tidak beresiko terlalu tinggi dan menguntungkan. Yang kedua, organisasi. Organisasi perusahaan harus tepat dan efisien. Yang ketiga, tim manajemen. Bisnis merupakan skala besar, sebaiknya dibentuk tim manajemen yang solid. Yang keempat, karyawan harus disesuaikan dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan. Manfaat studi kelayakan bisnis menurut Ihsan et al. Tahun 2019. Yang pertama, menghindari resiko kerugian. Studi kelayakan bisnis bermanfaat untuk membantu pelaku bisnis menghindari resiko kerugian. Jika pelaku bisnis melewatkan studi kelayakan bisnis dalam perencanaan bisnisnya, ia akan kesulitan untuk mengetahui apakah bisnis tersebut dapat mendatangkan keuntungan atau justru kerugian untuknya. Dengan adanya studi kelayakan bisnis, pelaku bisnis dapat menghindari resiko kerugian dengan langkah menunda atau membatalkan rencana bisnis yang mendapatkan penilaian tidak layak dalam studi kelayakan bisnis. Yang kedua, memudahkan perencanaan bisnis. Studi kelayakan bisnis dapat membantu pelaku bisnis untuk menyusun rencana kegiatan bagi perusahaan. Studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan sebelum bisnis dibangun akan memudahkan pelaku bisnis untuk menentukan program perusahaan seperti apa yang dapat mendatangkan benefit lebih bagi perusahaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan bisnis. Studi kelayakan bisnis akan berguna untuk membantu pelaku bisnis merealisasikan program-program perusahaan. Pelaku bisnis dapat mengevaluasi kebijakan apa yang sekiranya akan memberikan keuntungan dan kebijakan apa yang justru akan menimbulkan kerugian. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Studi kelayakan bisnis memiliki banyak aspek untuk diteliti. Laporan dan berbagai aspek yang diteliti dalam studi kelayakan bisnis ini nantinya akan memudahkan pelaku bisnis untuk melakukan pengawasan pada perusahaannya. Studi kelayakan bisnis juga memudahkan pelaku pengawasan untuk memberikan data jika sewaktu-waktu dilaksanakan audit, baik secara internal maupun eksternal.
Yang kelima, memudahkan pengendalian. Studi kelayakan bisnis berguna juga untuk memudahkan proses pengendalian dalam perusahaan. Jika sewaktu-waktu terjadi gangguan, pelaku bisnis dapat dengan cepat menentukan aspek mana yang menjadi pusat dan kekacauan tersebut. Selanjutnya, pelaku bisnis dapat dengan cepat pula mengendalikan masalah yang muncul dengan mencari solusi berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan sebelumnya. Profil usaha. Produk usaha ini dinamakan dengan Kontrakin, sebuah aplikasi yang akan mempermudah para pencari rumah sewaan dan pemilik rumah bertemu di sebuah platform. Aspek pembahasan. Aspek pembahasan menggunakan aspek yang disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Aspek tersebut adalah aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan SDM, aspek teknik dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, serta aspek lingkungan hidup. Yang pertama ada aspek legalitas, analisis kesesuaian dengan hukum. Tujuan dari analisis hukum ini untuk mengetahui legalitas suatu bisnis. Legalitas ini diwujudkan dari bagaimana ketetapan badan hukum yang sesuai dengan ide bisnis. Dengan adanya legalitas ini juga dapat dijadikan sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman jika suatu bisnis dibiayai dengan pinjaman tersebut. Selanjutnya, kegiatan usaha di Kontrakin ini merupakan usaha perseorangan dikarenakan baru berjalan beberapa bulan dan tempatnya juga tidak terlalu besar. Bentuk usaha perseorangan 10 merupakan badan hukum yang tepat jika dilihat dari kemampuan pengolahan usaha dan kegiatannya. Aplikasi ini dipimpin oleh 5 orang, begitu pula dengan segala pengelolaannya seperti pemasaran, produksi, keuangan, atau hal lainnya. Semuanya dihandle oleh 5 orang ini. Aplikasi ini belum memiliki surat izin yang lengkap, hanya ada izin sewa tempat dan lokasi secara lisan. Bentuk usaha perseorangan ini dapat dikatakan tidak layak secara hukum. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kemampuan memenuhi perizinan. Dalam usaha perseorangan, tidak terdapat peraturan perundangan, hanya memiliki perizinan untuk sewa tempat ke pemilik tanah. Yang ketiga, dukungan warga setempat. Dukungan warga setempat. Dengan adanya aplikasi ini, warga sangat mengapresiasi karena aplikasi ini merupakan karya anak bangsa yang mempermudah masyarakat lain dalam mencari tempat tinggal. Berdasarkan aspek pasar dan pemasaran. 1. Analisis berdasarkan pasar. Usaha ini menciptakan sebuah aplikasi yang sedang tren di zaman modern seperti aplikasi Kontrakin. Mempunyai potensi sangat besar karena tingkat kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang kian zaman semakin sulit untuk dibeli dibanding kondisi lalu. Yang kedua, analisis berdasarkan persaingan. 1. Kekuatan, 2. Kelemahan, 3. Peluang, dan 4. Ancaman. Yang ketiga, analisis strategi pemasaran. 1. Demografi, 2. Geografi, 3. Segmentasi income, 4. Promosi. Yang keempat, target pasar. Target market aplikasi Kontrakin ini adalah semua status kalangan masyarakat, terutama para mahasiswa dan orang dewasa yang sudah bekerja. Yang kelima, strategi pemasaran. 1. Produk aplikasi yang kami buat yaitu Kontrakin yang sangat cocok di zaman milenial sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Kami menggunakan Java serta Android Studio dan menggunakan Google Maps API sehingga para konsumen dapat mudah menemukan lokasi sewa sesuai keinginannya. Yang kedua, price harga bervariatif tergantung lokasi dalam pemilik sewa. Biasanya dimulai antara 300.000 sampai 40 juta rupiah per bulan. 3.
Marketplace aplikasi Kontrakin memiliki lokasi kantor di rumah saya sendiri yang terletak di Jalan Kelurahan Cilangkap Tapos, Kota Depok, sehingga dapat menghemat biaya, termasuk tempat sewanya. Pada slide selanjutnya, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis pengelolaan aplikasi Kontrakin. Dalam menjalankan usaha ini, dibentuk sebuah penjadwalan agar kegiatan yang berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Penjadwalan ini meliputi hari kerja dan jam operasional kantor. Perusahaan ini beroperasi setiap hari dan libur pada hari Sabtu dan Minggu, serta hari-hari libur nasional lainnya. Sedangkan jam kerja yaitu dimulai pukul 9 sampai 5 sore. Yang kedua, ada analisis kebutuhan kerja. Bisnis ini membutuhkan tenaga kerja tambahan yaitu 3 orang karyawan. Dalam bidang software engineering atau perawatan server, maka diperlukan sebanyak 2 orang. Dan posisi akuntan diperlukan 1 orang. Untuk upah awal per bulan karyawan masing-masing 1.500.000 per orang. Yang ketiga adalah kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Sehubungan dengan analisis kebutuhan tenaga kerja yang membutuhkan karyawan pada bidang tersebut, yaitu yang pertama, software engineering harus menguasai bahasa pemrograman, mengerti software testing, menguasai software debugging, menguasai database, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu bekerja di bawah tekanan, dan memiliki rasa ingin tahu. Yang kedua, bidang akuntan, mengetahui dan memahami ilmu keuangan dan akuntansi serta implementasinya, disiplin, cekatan, jujur dan teliti, dan juga memiliki kompetensi dan profesional dalam bekerja. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi yang terdiri dari pemilik, bagian keuangan, bagian operasional, dan juga marketing dan karyawan. Selanjutnya adalah aspek teknik dan teknologi, yaitu pada lokasi bisnis atau kantor yang akan dijalankan, yaitu berada di Jalan Kelurahan Cilangkap. Lokasi ini dipilih karena untuk meminimalkan pengeluaran atau uang sewa karena memakai aset milik sendiri. Lalu luas cakupan aplikasi, diharapkan untuk kedepannya aplikasi bisa digunakan di seluruh Indonesia. Pada saat ini masih terbatas jangkauannya karena hanya ada di Jabodetabek. Selanjutnya, kesiapan teknologi. Untuk saat ini, teknologi yang kami gunakan masih terbatas dengan hanya tersedia 1 laptop untuk server dan 2 komputer untuk database. Namun, dengan demikian teknologi tersebut mampu menjangkau area Jabodetabek tanpa kendala sedikit pun. Selanjutnya adalah aspek finansial. Untuk modal awal atau dana pribadi sebesar 35 juta rupiah dan pinjaman bank sebesar 25 juta rupiah. Jadi total semuanya adalah 60 juta rupiah. Lalu ada investasi awal. Di Aktiva tetap terdapat laptop 3 unit sebesar 22.500.000 rupiah. Lalu modem dan router sebesar 500.000. Meja dan kursi 8 unit sebesar 5.600.000. Pembelian software sebesar 6 juta. Mouse 8 unit sebesar 800.000. Jadi jumlah Aktiva sebesar 35.400.000 rupiah. Di modal kerja ada biaya maintenance sebesar 6 juta rupiah. Untuk biaya operasional gaji karyawan 1.500.000 dikali 8 menjadi 12 juta rupiah. Lalu listrik dan air sebesar 500.000 rupiah dan wifi sebesar 500.000 rupiah. Jumlahnya untuk biaya operasional adalah 13 juta rupiah. Lalu total semuanya adalah 57.400.000 rupiah dan total modal awal sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya adalah perkiraan laba rugi per bulan. Dari kebutuhan modal sebesar 60 juta rupiah, 35 juta menggunakan modal sendiri dan 25 juta akan meminjam kepada bank dengan bunga 18% per tahun, sehingga per bulan dikenakan bunga sebesar 1,5%. Sedangkan modal sendiri jika tidak digunakan untuk modal investasi akan disimpan dalam tabungan dengan bunga 6% per tahun sehingga per bulannya sebesar 0,5%.
Rencana penjualan jasa sewa melalui aplikasi Kontrakin per bulannya adalah sebesar Rp70.900.000. Sedangkan rencana biaya-biaya yang harus dikeluarkan berjumlah Rp54.400.000, sehingga diperoleh keuntungan atau laba setiap bulannya sebesar Rp16.500.000. Selanjutnya adalah aspek ekonomi, yaitu ada dampak ekonominya. Yang pertama, menambah pemasukan keluarga dan membantu perekonomian keluarga, namun tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat usaha kami yang kami jalankan ini sukses dan bisa menjadi sumber pemasukan pertama. Yang kedua, memiliki kebanggaan sendiri jika usaha ini yang kami jalankan sendiri menjadi sukses, karena kami bisa mengerjakan dua pekerjaan, yaitu berkuliah sambil bekerja tanpa harus mengorbankan salah satunya. Yang ketiga, usaha sampingan yang kami kerjakan di rumah sendiri tentu bebas dari sewa tempat, karena yang digunakan adalah rumah sendiri tanpa harus menyewa tempat. Yang keempat, tidak ada dampak PHK. Namun bagi kami dalam dunia usaha resiko kerugian pasti ada. Cukup sekian, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dampak sosial. Yang pertama, sangat diterima oleh masyarakat karena mahasiswa mampu menciptakan kegiatan positif dan lapangan pekerjaan. Yang kedua, apabila usaha yang kami jalankan ini bisa sukses, tentunya akan membutuhkan tambahan karyawan. Hal ini bisa membuka lahan pekerjaan baru untuk masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, selain usaha sampingan ini dikerjakan oleh kami sendiri, kami tidak lupa untuk mengajak anggota keluarga kami yang lain, misal orang tua, untuk mendampingi atau memberi nasihat dan arahan kepada kami. Yang keempat, kami dapat belajar membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan. Untuk aspek lingkungan hidup, yang pertama adalah lingkungan operasional. Pelanggan akan merekomendasikan atau menyarankan aplikasi ini untuk sanak saudara atau teman yang ingin pergi merantau, tinggal di mana. Dan secara tidak langsung pelanggan tersebut akan mempromosikan aplikasi ini tanpa biaya iklan. Yang kedua adalah pegawai. Pegawai atau tenaga kerja kami mendirikan aplikasi kontrakan ini beranggotakan 5 orang yang dimana memberikan masukan finansial bagi kami mahasiswa yang terjun ke dalam dunia bisnis. Untuk lingkungan industri, kekuatan pembeli masyarakat membutuhkan tempat tinggal karena termasuk ke dalam kebutuhan primer. Maka, kekuatan membeli masyarakat pada aplikasi yang dihasilkan akan tinggi karena aplikasi yang dihasilkan ini memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah hambatan. Hambatan aplikasi ini lumayan banyak karena aplikasi ini selalu melakukan inovasi-inovasi baru seperti promo dalam menghambat masuknya pesaing dalam produk yang sama. Yang ketiga adalah lingkungan hidup. Aplikasi ini menyediakan harga yang bervariatif dan terjangkau sehingga seluruh kalangan sanggup untuk menjangkau dan menghipnotis pendapatan. Yang kedua, sosial budaya. Aplikasi ini mempermudah semua urusan. Di samping itu, masyarakat cenderung memilih dalam setiap penggunaan aplikasi mereka. Lebih lagi memilih aplikasi karena mereka tidak akan susah payah pergi mencari rumah sewa karena bisa dilakukan sambil kita melakukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah teknologi terbaru. Namun dalam mengatur promosi kami menggunakan platform sosial media seperti Instagram dan YouTube. Untuk bidang ekologi, dari data yang diperoleh pada hasil riset masyarakat di sekitar lokasi usaha dan pada internet, aplikasi kontrakan ini tidak terdapat sumber pencemaran pada lingkungan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.